Selamat datang di episode ketiga. Pernah gak sih kalian merasa tiba-tiba marah, kesal, atau tersinggung? Lalu setelah itu malah bertanya, kok bisa sih semarah itu ya? Padahal mungkin masalahnya itu terlihat sepele. Tapi kenyataannya emosi itu, terutama emosi negatif seperti marah, jarang muncul tanpa sebab. Selalu ada pemicu di baliknya loh. Nah terus di episode kali ini kita akan membahas berbagai topik nih teman-teman. Apa sih? Yaitu ada apa itu pemicu emosi, mengapa emosi khususnya marah bisa meledak, terus ada faktor budaya, stres, dan cara berpikir yang mempengaruhi reaksi emosional kita. Terus terdapat serta bagaimana cara memahami dan mengelola emosi dengan lebih bijak. Nah, materi ini disusun berdasarkan kajian penelitian dari Zuhdi dan Nukul 2022 serta Rahmawati dan Cahyanti 2021, dan tentunya dikemas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami loh teman-teman. Nah terus apa sih itu pemicu emosi? Ada tau gak ya? Nah pemicu emosi adalah peristiwa, situasi, atau perilaku tertentu yang menimbulkan reaksi emosional dalam diri kita loh. Nah pemicu ini nih bisa datang dari berbagai lingkungan, orang lain, bahkan bisa dari diri kita sendiri loh. Contohnya, misalkan kita merasa dihina atau diremehkan, terus mengalami kekecewaan, tekanan akademik atau pekerjaan, terus ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, perbandingan sosial juga bisa ya teman-teman yang menarik pemicu emosi setiap orang berbeda-beda nih. Satu orang mungkin santai saat dikritik, sementara orang lain tuh bisa saja merasa marah atau tersinggung. Artinya, yang memicu emosi bukan peristiwa ya, tetapi cara kita memaknainya. Terus, mengapa emosi tuh bisa meledak? Nah, menurut penelitian Zuhdi dan Nukul 2022, emosi marah seringkali bukan hasil dari satu kejadian saja, melainkan akumulasi tekanan yang tidak tersalurkan. Bayangkan emosinya tuh seperti gelas yang terus diisi air, lalu tidak pernah dikosongkan. Lama-lama akan tumpah kan? Nah, beberapa penyebab emosi meledak antara lain tuh seperti emosinya dipendam terlalu lama. Terus yang kedua, tidak terbiasa mengekspresikan perasaan secara sehat. Yang ketiga, kelelahan fisik dan mental. Yang keempat, stres berkepanjangan ketika pemicu kecil datang. Ia hanya menjadi titik akhir dari semua tekanan yang sudah menumpuk sebelumnya. Nah, itulah sebabnya seseorang tuh bisa marah besar hanya karena hal sepele. Terus, terdapat peran stres dalam reaksi emosional. Stres memiliki peran besar dalam reaksi emosi kita saat seseorang berada dalam kondisi stres, seperti kemampuan berpikir rasionalnya tuh menurun, emosi menjadi lebih sensitif, terus ambang kesabaran menjadi lebih rendah. Nah, terus menurut Rahmawati dan Cahyanti 2021, stres yang tidak dikelola dengan baik memperkuat emosi negatif nih, seperti marah, terus cemas, terus frustasi, dan mudah tersinggung. Nah, inilah mengapa orang yang sedang stres seringkali mengalami mudah tersulut emosi, sulit mengontrol kata-kata, menyesal setelah emosi mereda. Maka mengenali kondisi stres diri adalah langkah awal mengelola emosi. Selanjutnya ada pengaruh budaya dan berpikir selain stres. Nah, budaya dan pola pikir juga sangat mempengaruhi reaksi emosional kita. Dalam budaya tertentu, mengekspresikan emosi, terutama marah, dianggap tidak sopan loh teman-teman. Akibatnya, banyak orang memilih memendam emosinya. Padahal, emosi yang dipendam itu tidak hilang ya, hanya berpindah tempat saja, dan suatu saat bisa muncul dalam bentuk ledakan emosi. Selain budaya, cara berpikir juga berperan besar loh. Contohnya, pola pikir
yang memicu emosi negatif seperti dia sengaja ya merendahkan aku selalu diperlakukan tidak adil, terus kalau aku gagal berarti aku tidak berharga dong. Nah, pola pikir seperti ini membuat emosi semakin kuat bahkan sebelum kita memastikan fakta sebenarnya. Nah, bagaimana dong cara mengenali pemicu emosi diri sendiri? Setelah memahami penyebabnya, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara mengenali pemicu emosi kita sendiri? Apa langkahnya? Seperti sadari emosi muncul, tanya pada diri kita sendiri nih, kalau aku sedang merasa apa. Terus yang kedua, telusuri penyebabnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pemicu perasaan ini? Yang ketiga, perhatikan pola yang berulang. Apakah ada situasi tertentu yang sering membuat marah? Yang keempat, membedakan peristiwa dan interpretasi. Apakah emosimu muncul karena kejadian nyata atau karena asumsi? Kesadaran ini membantu kita tidak langsung bereaksi secara impulsif. Oke, selanjutnya ada mengelola emosi dengan bijak. Nah, mengelola emosi bukan berarti menekankan atau mengabaikannya, tetapi memahami dan merespon secara tepat. Beberapa cara mengelola emosi dengan bijak yaitu memberikan jeda sebelum bereaksi. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Yang ketiga, ungkapkan perasaan secara asertif, bukan agresif ya. Terus lakukan aktivitas pelepasan stres. Terus selanjutnya evaluasi pola pikir yang tidak realistis. Dengan mengenali pemicu emosi, kita menjadi lebih tenang, lebih dewasa secara emosional, lebih mampu membangunkan hubungan yang lebih sehat. Nah, terus sebagai penutupnya di episode ketiga kali ini, ingatlah bahwa emosi bukan musuh tetapi sinyal. Ya, dengan memahami apa yang memicu emosi kita, terutama emosi negatif seperti marah, kita bisa mengolahnya dengan lebih bijak, bukan dikendalikan olehnya. Oke, jadi terima kasih sudah mengikuti e-course di episode ketiga kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian lebih mengenal diri kalian ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.